Di tahun keempat hingga tahun keenam ini, kita temukan bahwa penyiksaan itu juga semakin kuat. Ya, jadi meskipun Nabi Muhammad itu dilindungi oleh Abu Thalib, tapi kan paman beliau yang lain, yang merasa bahwa dirinya juga orang besar, merasa dirinya juga punya kedudukan, itu berani untuk mengganggu Nabi, untuk menyakiti Nabi. Meskipun orang-orang lain yang di luar keluarga beliau tidak berani mengganggu Nabi, tapi orang-orang dekat Nabi ini yang tidak beriman ini tega untuk menyakiti Nabi. Kita semua sepakat deh, kita semua nyembah Tuhan kita yang dulu. Kamu ikut menyembah Tuhan kami. Maka besok tahun depan gantian kami ikut menyembah Tuhanmu. Ikut menyembah Tuhan yang kamu sembah selain dari Tuhan-Tuhan kami. Tapi ketika tawaran itu menarik, menggiurkan kan, kemudian Allah turunkan kepada beliau surat Al-Kafirun. Di situ Nabi kita Muhammad SAW diajarkan untuk mengatakan, La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali di video ini, dan di video ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya-upaya orang-orang kafir Quraisy untuk menggagalkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika berbagai upaya itu sudah dilakukan, mereka tetap kreatif untuk mencari cara-cara yang lain untuk menggagalkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dilakukan secara intens itu adalah mencoba membujuk Abu Thalib, paman Nabi yang sangat menyayangi Nabi, sekaligus tetua kaum yang melindungi Nabi, untuk merayu Nabi agar membatalkan dakwah beliau. Bahkan itu sampai 3 kali. Pertama-tama mereka sampaikan kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, itu hendaklah kamu larang keponakanmu itu untuk berdakwah kepada kami, untuk menghina Tuhan-Tuhan kami. Jadi istilah yang mereka pakai itu adalah, dia menghina Tuhan-Tuhan kita, hentikanlah dia. Nah, kemudian ketika Abu Thalib menyampaikan hal itu kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, lebih-lebih karena beliau sangat menyayangi Nabi Muhammad, tahu betul pribadi Nabi Muhammad, karena kan beliau yang mengasuh beliau sejak kecil kan, Abu Thalib mengasuh Nabi sejak kecil. Nabi kemudian menolak dengan cara yang halus pula, bahwa wahai paman, tidak bisa ku tinggalkan jalan ini. Nah, itu dia. Lalu kemudian di waktu yang lain, orang-orang kafir Quraisy datang lagi kepada Abu Thalib dan meminta kepada Abu Thalib agar membujuk Nabi sehingga menghentikan dakwahnya. Tapi lagi-lagi Nabi mengatakan dengan jawaban yang lebih tegas, meskipun dengan santun, meskipun dengan lembut, tapi beliau katakan, La atruku hadha. La atruku hadha. Saya tidak akan tinggalkan ini. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan bahwa Nabi mengatakan, andaikan matahari diletakkan di tangan kananku, kemudian bulan diletakkan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini. Betapa luar biasa komitmen Nabi kepada kebenaran, betapa keinginan beliau agar dakwah ini terus bergulir itu sangat kuat. Hingga kemudian yang ketiga kalinya, itu caranya lebih parah lagi, yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy mendatangkan kepada Abu Thalib. Jadi mereka menganggap bahwa Abu Thalib ini sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mereka membawa anak mereka, jadi salah seorang di antara anak mereka yang yang tampan, yang menyenangkan itu, dan mereka katakan, hendaknya kalau kamu mau, aku serahkan anak ini kepadamu agar kamu mengasuhnya, lalu kemudian kamu serahkan Muhammad kepada kami sebagai gantinya. Tapi apa yang kemudian dikatakan oleh Abu Thalib? Dia katakan, apakah kamu menyuruhku untuk menerima anak ini dan mengasuhnya, sementara aku harus menyerahkan Muhammad untuk kalian bunuh? Jadi Abu Thalib itu menolak dengan cara yang keras begitu. Nah, ketika mereka menyadari bahwa negosiasi-negosiasi politik itu gagal, di sisi yang lain upaya-upaya keras juga dilakukan. Kan mereka juga di waktu-waktu tertentu mengganggu Nabi, ya, apalagi Abu Lahab, Abu Jahal, dan beberapa orang kafir Quraisy yang lain itu mengganggu Nabi dengan cara melempari meletakkan kotoran di depan rumah Nabi, melempari batu, memukul Nabi.
Bahkan itu dilakukan tidak hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain, lebih-lebih yang lemah. Kita tahu ya, jadi di 3 tahun kedua ini, di tahun keempat hingga tahun keenam ini, kita temukan bahwa penyiksaan itu juga semakin kuat. Ya, jadi meskipun Nabi Muhammad itu dilindungi oleh Abu Thalib, tapi kan paman beliau yang lain, yang merasa bahwa dirinya juga orang besar, merasa dirinya juga punya kedudukan, itu berani untuk mengganggu Nabi, untuk menyakiti Nabi. Meskipun orang-orang lain yang di luar keluarga beliau tidak berani mengganggu Nabi, tapi orang-orang dekat Nabi ini yang tidak beriman ini tega untuk menyakiti Nabi. Lalu kemudian mereka yang bukan keluarga Nabi merasa berleluasa untuk mengganggu sahabat-sahabat Nabi. Lebih-lebih yang mereka adalah orang-orang kecil seperti Bilal. Kita tahu Bilal disakiti sedemikian rupa oleh Umayyah bin Khalaf. Dan kita tahu bagaimana Bilal itu ditindih batu, kemudian beliau dipapar, jadi diletakkan di atas tanah yang begitu panas, dibiarkan kena sinar matahari dalam waktu yang cukup lama, tapi beliau tetap bersabar dan mengucapkan ahad, ahad, ahad. Betapa sebuah kekuatan akidah yang mengagumkan ditunjukkan oleh Bilal ya. Tapi kemudian ingat, yang disiksa pun ada yang mati. Kita selalu mengenang Sumayyah ya. Kita tahu bahwa Sumayyah adalah syahid pertama, syahidah pertama. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam adalah seorang perempuan, yaitu Khadijah. Dan yang mati pertama di jalan Allah adalah seorang perempuan juga, yaitu Sumayyah. Begitupun dengan suaminya, yaitu Ammar. Jadi Ammar ini meninggal, Sumayyah mati dengan cara yang mengenaskan, ditusuk, bahkan dikatakan ditusuk dari kemaluannya sampai ke dalam perutnya, itu dengan cara yang sangat keji. Dan betul-betul menyakitkan ya. Nabi memberikan motivasi ke mereka, menyampaikan tentang kepada mereka kesabaran. Karena di situ pula lah pengajaran Allah itu dilakukan ya. Nah, itu yang kemudian terjadi. Termasuk ini yang menarik adalah ketika mereka menyadari bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu semakin kokoh, para sahabat semakin kokoh memegang keimanan. Ketika siksaan mereka lancarkan, gangguan mereka berikan, ketika ada yang mati di antara mereka, mereka malah semakin kuat memegang Islam, maka mereka mencoba mencari cara-cara yang lain. Di antaranya apa? Mereka datang kepada Nabi Muhammad dan menawarkan, Muhammad, gimana deh kalau kita win-win solution aja deh. Gini, kalau tahun ini kita semua sepakat deh, kita semua nyembah Tuhan kita yang dulu. Kamu ikut menyembah Tuhan kami. Maka besok tahun depan gantian kami ikut menyembah Tuhanmu. Ikut menyembah Tuhan yang kamu sembah selain dari Tuhan-Tuhan kami. Tapi ketika tawaran itu menarik, menggiurkan kan, kemudian Allah turunkan kepada beliau surat Al-Kafirun. Di situ Nabi kita Muhammad SAW diajarkan untuk mengatakan, La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian juga bukan penyembah dari apa yang aku sembah. Sampai kemudian di ujung surat itu beliau mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agamaku, agamaku benar, agama kalian batil. Kalau kalian mau menyembah di agamaku ya terserah saja. Tapi kalau kalian melakukan kemungkaran, tetap saja kalian bukan pemeluk agamaku. Dan kami tidak akan pernah menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Kami tidak akan pernah memeluk agama kalian yang menyimpang itu. Nah, disitulah maka kemudian ketika semua manuver itu mereka lakukan ya, tadi fitnahan-fitnahan sudah dilancarkan, gangguan dan upaya menyakiti juga sudah dilakukan, negosiasi politik juga dilakukan, tapi semuanya gagal, maka kemudian siksaan yang mereka berikan kepada Nabi dan para sahabatnya itu tambah kuat lagi, bahkan semakin besar dari waktu ke waktu. Dan itulah yang kemudian nanti kita akan masuki bahasan tentang hijrah pada video yang selanjutnya. Itu yang bisa kita bahas di video ini. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.